Halo, perkenalkan nama saya Sela Amanda Boru Sitompul dari jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Pandangan global mengenai operasi. Ada 6 alasan operasi bisnis domestik memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Yang pertama, mengurangi biaya. Karena banyak perusahaan internasional mencari keunggulan dari kesempatan yang nyata untuk menurunkan biaya. Lokasi di tempat asing dengan upah lebih rendah dapat membantu menurunkan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yaitu memperbaiki rantai pasokan. Karena rantai pasokan biasanya dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada. Yang ketiga yaitu menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa dapat objektif dan diukur, kita membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis di negara yang berbeda. Dengan berada di negara tempat dipasarkannya barang, pemahaman lebih baik tentang budaya setempat akan diperoleh sehingga perusahaan dapat mengkhususkan barang dan jasanya untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan budaya yang unik di luar negeri. Yang keempat, memahami pasar, di mana karena operasi internasional membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan pesaing bisnis lainnya, tidak terelakkan perusahaan internasional harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Yang kelima yaitu belajar untuk memperbaiki operasi. Pembelajaran tidak dapat dilakukan dalam ketersaingan. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika selalu bersikap terbuka terhadap ide-ide baru. Yang keenam yaitu mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Karena organisasi global dapat menarik dan mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja lebih banyak, perusahaan global dapat mempekerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik karena mereka menyediakan peluang berkembang yang lebih bagus dan perlindungan dari pemutusan hubungan kerja saat kondisi ekonomi memburuk. Selanjutnya itu mengembangkan misi dan strategi. Sedikitnya ada 2 tipe dalam pengembalian strategi. Yang pertama, dengan menggunakan biaya rendah yang ditekan dari biaya produksi, namun tetap menggunakan teknologi bagus. Tetapi biaya tenaga kerja diusahakan rendah dan tingkat persediaannya juga rendah, tapi tetap menjaga mutu. Mutu yang harus tetap terjamin, ini tentu bisa berjalan berbarengan jika bagian keuangan serta pemasaran mendukung dan tidak mati. Yang kedua yaitu dengan menggunakan strategi invasi dalam menciptakan produk atau mengenal produk baru. Pada bagian ini tidak usah terlalu memikirkan harga pemasaran karena tidak ada masalah, serta adanya fleksibilitas dalam pengenalan produk baru. Menurut J. Heiser dan Barry Render, perusahaan mencapai misi mereka melalui 3 cara, yaitu yang pertama, bersaing dalam diferensiasi. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian sesuatu keunikan. Diferensiasi harus diartikan ciri fisik dan atribut jasa yang mencakup segala sesuatu mengenai produk atau jasa yang mempengaruhi nilai di mana konsumen dapatkan dirinya. Yang kedua yaitu bersaing dalam biaya. Kepemimpinan biaya rendah berarti mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Hal ini membutuhkan pengujian 10 keputusan manajemen operasi dengan usaha keras untuk menurunkan biaya dan tetap memenuhi nilai harapan pelanggan. Yang ketiga yaitu bersaing dalam respons. Keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel, responsen yang
yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memenuhi perusahaan yang terjadi di pasar di mana terjadi pembaruan rancangan dan fluktuasi volume. Yang selanjutnya yaitu meraih keunggulan bersaing melalui operasi. Keunggulan bersaing menunjukkan penciptaan sistem yang memiliki keunggulan khusus atau unik di atas pesaing. Keunggulan bersaing dalam manajemen operasi dapat diciptakan melalui 3 strategi. Yang pertama, bersaing dengan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Yang kedua yaitu bersaing dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Yang ketiga yaitu bersaing dengan respon. Respon adalah suatu set nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi rancangan dan fluktuasi jumlah produksi. Selanjutnya itu 10 keputusan strategis manajemen operasional. Diferensiasi biaya rendah dan respon dapat dicapai jika manajer operasi dapat membuat keputusan yang efektif dalam 10 bidang manajemen operasi. Berikut ini ke-10 keputusan manajemen operasi tersebut. Yang pertama, kualitas. Yang kedua, desain barang dan jasa. Yang ketiga, desain proses dan kapasitas. Yang keempat, pemilihan lokasi. Yang kelima, desain tata letak. Yang keenam, perancangan kerja dan sumber daya manusia. Yang ketujuh, manajemen rantai atau supply. Yang kedelapan, persediaan. Yang kesembilan, penjadwalan. Yang terakhir yaitu perawatan. Selanjutnya yaitu pilihan strategi operasi global. Manajer operasi perusahaan internasional dan multinasional menghadapi peluang global dengan salah satu dari 4 strategi operasi. Strategi operasi ini adalah yang pertama, strategi internasional. Internasional atau international strategi menggunakan ekspor dan lisensi untuk memasuki pasar global. Strategi internasional adalah strategi yang paling tidak menguntungkan karena tingkat respon lokalnya rendah dan pengangguran biayanya sedikit. Yang kedua yaitu strategi multidomestik. Strategi multidomestik atau multidomestik strategi membagikan kewenangannya atau desentralisasi dengan memberikan otonomi yang cukup berarti pada setiap bisnis. Secara organisasi, hal ini adalah anak perusahaan, waralaba, atau usaha patungan yang mandiri. Yang ketiga yaitu strategi global. Strategi global atau global strategi memiliki tingkat sentralisasi yang tinggi, di mana kantor pusat mengordinasikan organisasi untuk mengupayakan standarisasi dan pembelajaran antar pabrik sehingga dapat menghasilkan skala ekonomis. Yang terakhir yaitu strategi tradisional. Strategi tradisional atau traditional strategi memanfaatkan skala ekonomi dan pengetahuan juga penekanan pada respon dengan menyadari kemampuan dasar tidak hanya terdapat di negara asal, tetapi juga mungkin berada di mana saja. Sekian penjelasan saya tentang strategi operasi dalam lingkungan global. Apabila ada kata atau ucapan yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih.